Suamiku tak pernah pulang sejak aku melahirkan, bahkan keberadaannya pun aku tak tahu di mana. Setelah aku mencari keberadaannya ternyata 3 tahun telah berlalu sejak suamiku pergi tanpa jejak, meninggalkan aku dan bayi yang baru lahir dalam keheningan yang menggigit. Sejak saat itu, hidupku bukan lagi tentang kebahagiaan sederhana, melainkan perjuangan tanpa akhir melawan sepi yang mencekik. Setiap malam, aku duduk di sudut kamar, menunggu sesuatu yang tak pernah kembali, suara langkahnya, dentingan kunci di pintu, atau sekadar bisikan lembut yang dulu menenangkan. Tangisan anakku kini bukan lagi suara asing, ia telah menjadi bagian dari irama hidupku yang rapuh. Aku menatap matanya yang polos, berusaha mencari serpihan wajah ayahnya di sana, tapi hanya kehampaan yang kudapat. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan sepotong surat pun tak pernah datang. Aku bertanya-tanya, apakah dia masih mengingat kami? Ataukah aku dan anakku hanyalah bayangan samar dalam masa lalunya? Aku tersesat dalam luka yang tak terlihat, namun dunia menuntutku untuk terus berjalan. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk anakku, satu-satunya alasan aku masih bertahan di tengah badai yang seakan tak berujung. Hari itu, dering telepon memecah keheningan siang yang muram. Aku menatap layar ponsel. Nama yang tertera membuat dadaku berdebar, ibu mertuaku. Tanganku sedikit gemetar saat menggeser layar untuk menjawab. Halo, Bu, suaraku bergetar, ada firasat buruk yang tiba-tiba mencengkeram. Di seberang sana, terdengar tarikan napas berat sebelum ia akhirnya bersuara. Nak, bagaimana kabarmu? Aku mengerutkan kening. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang tak biasa, cemas, ragu-ragu, seolah mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang sulit. Ada apa, Bu? Tanyaku, mencoba meredam kegelisahan yang mulai menjalar. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aku bisa mendengar suara napasnya, terputus-putus, seperti seseorang yang berusaha menahan isak. Bu, tolong jangan diam saja. Ada kabar tentang suamiku. Aku memaksa diri untuk tetap tenang, meski dadaku sudah berdegup tak karuan. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, dia sudah pergi, Nak. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku serasa mencelos, tanganku melemas, nyaris menjatuhkan ponsel dari genggaman. Pergi? Maksud ibu dia di mana sekarang? Suaraku parau, hampir tak keluar. Ibu mertuaku tak segera menjawab. Aku bisa mendengar isaknya yang tertahan sebelum akhirnya ia berkata dengan getir, dia memilih untuk pergi tanpa kata, tanpa pesan. Aku pun tak tahu harus bagaimana, Nak. Maaf. Tubuhku bergetar, air mata menggenang di pelupuk mata. Rasanya seperti dihantam gelombang besar yang menyeretku ke dalam kegelapan. Sejak 3 tahun lalu, aku memang sudah kehilangan dia, tapi mendengar kepastian ini, mendengar bahwa dia benar-benar pergi dan memilih untuk tak pernah kembali, rasanya seperti dihujam pisau berkali-kali di tempat yang sama. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isak yang mulai pecah. Jadi, dia benar-benar tidak akan kembali? Tanyaku lirih, masih berharap ada jawaban yang bisa membangunkanku dari mimpi buruk ini. Ibu mertuaku hanya diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun yang mungkin bisa dia berikan. Aku tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu bersumpah akan selalu bersamaku, yang pernah menatap anaknya dengan penuh kasih, kini menghilang tanpa jejak? Bagaimana bisa seorang suami, seorang ayah, begitu mudahnya meninggalkan keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya pulang? Dadaku sesak, pikiranku dipenuhi 1000 tanya yang tak terjawab. Aku menolak pasrah. Aku harus menemukan dia, harus mendengar sendiri alasannya.
Aku tidak peduli jika jawabannya akan melukai, yang lebih menyiksa adalah ketidakpastian ini. Malam itu, aku melangkah keluar dengan hati yang dipenuhi tekad. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan yang lengang. Aku mulai menyusuri tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, warung kopi tempat ia biasa menghabiskan sore, bengkel kecil di ujung jalan tempat ia sering bertukar cerita dengan teman-temannya, bahkan rumah sahabat lamanya yang dulu begitu dekat dengannya. "Maaf, aku sudah lama tidak mendengar kabarnya," kata seorang temannya dengan raut wajah penuh simpati. "Terakhir kali dia ke sini mungkin lebih dari setahun yang lalu," sahabat lamanya menggeleng, seakan mencoba mengingat. Satu persatu harapanku runtuh. Setiap tempat yang kudatangi, setiap wajah yang kutemui, hanya memberiku jawaban yang sama, tidak ada jejaknya. Seakan dia telah dihapus dari dunia ini, meninggalkan hanya bayangan samar yang perlahan menghilang. Aku duduk di bangku kayu di taman kota, menggigil di bawah langit yang kelabu. Air mata bercampur dengan rintik hujan di pipiku. Aku telah berusaha, telah berjalan sejauh ini, namun yang kutemukan hanya kehampaan. Aku mengeluarkan ponsel, menatap nomor yang sudah tak lagi aktif sejak bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menghubunginya sekali lagi. Nada sambung tidak pernah terdengar. Hanya suara operator yang dingin, memberitahuku bahwa nomor tujuan tidak dapat dihubungi. Aku menunduk, menggenggam ponsel erat-erat, seakan itu satu-satunya yang tersisa darinya. Keputusasaan menyelimutiku. Apakah dia benar-benar ingin dilupakan? Apakah aku harus menyerah? Namun hatiku berbisik, belum. Aku belum bisa berhenti. Aku harus tahu kebenarannya, walau itu akan menghancurkanku lebih dalam. Langkahku terasa berat saat mendekati rumah itu, rumah yang dulu sering kami kunjungi bersama, rumah yang masih menyimpan sisa-sisa kenangan akan dirinya. Jantungku berdegup kencang, seakan memberi peringatan bahwa apa yang akan kudengar mungkin lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Namun aku harus tahu. Aku harus menemukan kebenaran, apapun itu. Aku mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu terbuka, memperlihatkan wajah ibu mertuaku. Wajahnya tampak lelah, dan ada sorot cemas di matanya saat melihatku berdiri di ambang pintu. "Ibu," suaraku nyaris berbisik, penuh harapan yang hampir punah. Dia terdiam sejenak, seolah berusaha mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berkata, "Nak, masuklah dulu." Aku melangkah masuk, aroma kayu dan teh melati menyelimuti ruangan, membawa ingatan tentang hari-hari di mana suamiku masih ada di sini, bercengkerama dengan keluarganya. Hatiku mencengkeram nyeri yang semakin dalam. Kami duduk di ruang tamu, dan ibu mertuaku menatapku dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ada sesuatu di sana, keraguan, kesedihan, atau mungkin rasa bersalah? "Aku ingin tahu, Bu," suaraku bergetar. "Tolong, katakan padaku di mana dia." Ia menunduk, jemarinya saling bertaut di pangkuannya. "Kami tidak tahu di mana dia, Nak. Dia sudah pergi begitu saja." Kata-kata itu menamparku, tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku bisa melihatnya dari bagaimana matanya menghindari tatapanku, dari nada suaranya yang terdengar terlalu terburu-buru. Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan gejolak di dadaku. "Ibu, aku mohon, jangan sembunyikan apapun dariku. Aku hanya ingin tahu alasannya. Aku hanya ingin mengerti kenapa dia memilih pergi tanpa pernah melihat anaknya, tanpa pernah berpamitan." Air mata menggenang di mata ibu mertuaku. Ia menggigit bibir, seakan menahan sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi tak sanggup. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" desaku, suaraku nyaris memohon. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang mulai basah. "Nak, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui," bisiknya,
suaranya penuh kepedihan. Hatiku mencelos. Apa yang begitu mengerikan sampai dia memilih untuk menghilang? Apa yang begitu buruk hingga keluarganya sendiri memilih menyembunyikannya dariku? Aku menggenggam tanganku erat-erat. Aku tahu ada lebih banyak kebenaran yang belum terungkap. Dan aku tidak akan pergi sebelum aku menemukannya. Aku pulang dengan tangan kosong. Lagi. Langit senja yang muram seolah mencerminkan hatiku yang hancur berantakan. Aku melangkah masuk ke rumah kecilku, meletakkan tas di sofa, lalu menatap sekeliling ruangan yang terasa begitu sunyi. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin marah, tetapi aku hanya bisa berdiri di sana, membiarkan gelombang kepedihan menelan seluruh keberadaanku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong di depanku. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di benakku, menghantam tanpa ampun. Apakah ini salahku? Apakah ada sesuatu yang kulakukan sehingga dia memilih untuk pergi? Apakah aku bukan istri yang cukup baik? Aku menggigit bibir, berusaha menahan isak yang mulai merayap di tenggorokanku. Aku mengingat semua yang telah kulalui selama 3 tahun terakhir, malam-malam tanpa tidur, pelukan kosong di tempat tidur yang dulu diisi oleh kehangatannya, tangisan anakku yang hanya bisa kutenangkan seorang diri. Dan yang paling menyakitkan, aku telah melakukan segalanya untuk mencari tahu alasan kepergiannya, tetapi tetap saja aku tidak menemukan jawaban. Orang-orang di sekitarku hanya memberikan kebingungan, penyangkalan, atau keheningan yang menyiksa. Aku menatap foto kami yang masih tergantung di dinding, potret bahagia yang kini terasa seperti lelucon kejam dari takdir. Aku mengulurkan tangan, jemariku menyentuh wajahnya dalam gambar itu. "Kenapa, Mas?" bisikku lirih. "Kenapa kau tinggalkan aku dan anak kita? Apa aku begitu mudah dilupakan?" Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipiku. Aku menunduk, bahuku terguncang, membiarkan rasa sakit itu mengalir tanpa perlawanan. Aku lelah berpura-pura kuat. Lelah meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa menghadapi ini sendirian. Tapi aku tahu, tak ada pilihan lain. Aku harus terus berjalan, meskipun langkahku terseok dan hatiku terkoyak. Aku harus bertahan, meskipun aku tidak tahu apakah aku sanggup menghadapi hari esok tanpa jawaban yang kucari. Hidup tidak memberiku pilihan selain bertahan. Aku mulai bekerja lebih keras, melupakan lelah demi memastikan anakku tumbuh tanpa kekurangan. Setiap pagi, aku berangkat lebih awal, menitipkan buah hatiku pada pengasuh sebelum menghabiskan hari di tempat kerja. Tanganku lelah, tubuhku letih, tetapi yang paling terasa perih adalah hatiku, karena aku tahu, di rumah tidak ada siapapun yang menungguku selain anakku yang masih terlalu kecil untuk mengerti penderitaan ini. Setiap malam, ketika dunia terlelap, aku duduk di sudut kamar dengan bayi mungilku dalam pelukan. Ia tertidur dengan damai, tanpa tahu betapa deras air mata yang mengalir di pipiku. Aku membelai rambut halusnya, menciumi keningnya, lalu membisikkan sesuatu yang entah untuk siapa, untuk anakku, untuk diriku sendiri, atau untuk seseorang yang seharusnya ada di sini. "Nak, maafkan ibu. Maafkan ibu karena tak bisa memberimu seorang ayah. Maafkan ibu karena tak bisa memberimu keluarga yang utuh." Aku menangis dalam sunyi. Betapa sakitnya melihat anakku tumbuh tanpa seorang ayah di sisinya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangan kuat yang menggendongnya tinggi-tinggi sambil tertawa, tidak ada suara berat yang membisikkan dongeng sebelum tidur. Semua hal yang dulu kuimpikan untuknya, kini hanya menjadi bayangan samar yang semakin jauh. Saat melihatnya tertawa, aku ikut tersenyum. Saat ia menangis, aku merasakan sakit yang tak terkatakan. Ia tidak tahu bahwa ibunya diam-diam menghapus air mata setiap malam, berjuang sendirian tanpa tempat bersandar. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku melihat harapan. Namun di balik harapan itu, tersimpan luka yang masih menganga.
Aku ingin kuat, ingin menunjukkan bahwa aku mampu. Tapi di dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan sendirian? Waktu terus berjalan, menyeretku dalam arus kehidupan yang tak bisa kuhindari. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam duka, aku mulai mencoba menerima kenyataan. Mungkin inilah jalan hidupku. Mungkin aku memang harus menjadi ibu yang kuat, berdiri sendiri tanpa mengharapkan seseorang yang telah memilih pergi. Tapi kenyataan tak selalu seindah harapan. Aku masih sering terjaga di malam hari, duduk dalam remang cahaya kamar, memeluk lutut sambil menatap kosong ke jendela. Rasa lelah merayap di tubuhku, tetapi pikiranku tetap berkelana ke tempat yang tak seharusnya. Aku masih mengingat pelukan itu, hangat, menenangkan, seolah mampu mengusir segala kekhawatiran. Dulu, setiap kali aku merasa lelah atau sedih, dia akan menarikku ke dalam dekapannya, berbisik lembut, "Aku di sini, jangan takut." Sekarang, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara berat yang memanggil namaku dengan penuh kasih. Tidak ada tangan yang menggenggamku erat saat aku terpuruk. Hanya keheningan yang menjadi temanku, dan rasa kehilangan yang tak kunjung pudar. Aku menghela napas panjang, berusaha menepis bayangan itu. Aku tidak boleh terus hidup dalam penantian. Aku tidak boleh terus berharap pada seseorang yang bahkan mungkin sudah melupakanku. Aku menatap anakku yang terlelap, wajah polosnya begitu damai. Aku menyentuh pipinya dengan lembut, berbisik, "Ibu akan kuat untukmu, Nak. Ibu janji." Namun jauh di dalam hati, aku tahu, menerima kenyataan tidak semudah itu. Aku bisa berkata bahwa aku baik-baik saja, tetapi bayangannya tetap tinggal di sana, menghantui setiap sudut hatiku. Hari itu, hidupku yang mulai tenang kembali terusik. Aku baru saja pulang dari bekerja ketika menemukan amplop coklat tergeletak di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tanda-tanda siapa yang meninggalkannya. Aku meraihnya dengan ragu, jantungku tiba-tiba berdegup lebih cepat. Tangan gemetar saat aku membuka surat itu, dan mataku langsung menangkap kalimat singkat yang tertulis dengan tinta hitam. "Dia tidak akan kembali. Semua ini sudah terlambat." Tubuhku membeku. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap aku salah melihat, berharap ini hanya ilusi yang dimainkan pikiranku. Tapi tidak. Kata-kata itu nyata, setajam pisau yang menikamku tanpa peringatan. Siapa yang mengirim surat ini? Apa maksudnya? Apakah ini pesan dari suamiku? Atau seseorang yang mengenalnya? Lututku melemas, dadaku terasa sesak. Aku terjatuh di lantai, menggenggam surat itu erat-erat seakan bisa memeras jawaban dari lembaran kertas yang bisu. "Kenapa?" Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. "Kenapa sekarang? 3 tahun aku menunggu, 3 tahun aku mencari, 3 tahun aku memohon satu jawaban. Dan sekarang, yang kudapat hanyalah pesan singkat penuh misteri ini. Apakah dia benar-benar pergi? Pergi kemana? Apa maksud dari, semua ini sudah terlambat? Terlambat untuk apa?" Pikiranku berputar liar, mencoba mencari makna tersembunyi di balik kalimat itu. Namun yang kurasakan hanyalah kegelapan yang semakin menelan harapanku. Aku menggenggam surat itu erat-erat, amarah, kesedihan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa terus dibiarkan dalam ketidakpastian. Jika seseorang di luar sana tahu sesuatu tentang suamiku, maka aku akan menemukannya. Aku harus menemukan kebenaran sebelum semuanya benar-benar terlambat. Harapan yang hampir padam tiba-tiba menyala kembali. Seseorang, entah siapa, mengirimkan kabar kepadaku. Suamiku tidak menghilang tanpa jejak. Dia masih hidup. Dia ada di suatu tempat di luar negeri, bekerja jauh dari rumah, jauh dari kami. Aku terhenyak saat mendengar informasi itu.
Rasanya seperti ada sesuatu yang membangkitkan nyali yang sempat hancur. Setelah bertahun-tahun dihantui pertanyaan tanpa jawaban, kini ada secercah titik terang. Apakah ini nyata? Ataukah ini hanya permainan nasib yang ingin memberiku harapan palsu? Aku tidak bisa membiarkan kemungkinan sekecil apapun berlalu begitu saja. Aku mulai mencari jejaknya lagi, kali ini dengan semangat baru. Aku menelusuri media sosial, menghubungi orang-orang yang mungkin pernah berhubungan dengannya, mencoba menemukan petunjuk sekecil apapun tentang keberadaannya. Setiap malam, aku duduk di depan laptop, mengetik namanya di berbagai mesin pencari, berharap ada jejak digital yang tertinggal. Kadang aku merasa seperti orang gila, menggali sesuatu yang mungkin sudah terkubur terlalu dalam. Namun, aku tidak peduli. Suatu malam, jari-jari gemetar saat aku akhirnya menemukan sesuatu, sebuah foto yang diunggah seseorang di media sosial. Dalam foto itu, ada seseorang yang wajahnya mirip dengannya. Dia berdiri di depan sebuah gedung dengan beberapa orang lain, mengenakan seragam pekerja. Hatiku berdegup kencang. Ini dia. Aku yakin ini dia. Aku memperbesar gambar itu, menatapnya lama. Wajah itu, meskipun ada sedikit perubahan, aku bisa mengenalinya. Tapi yang membuatku lebih terkejut adalah ekspresinya. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang tersesat atau dalam kesulitan. Dia terlihat biasa saja. Seakan-akan hidupnya baik-baik saja tanpa kami. Dadaku terasa sesak. Jika dia masih hidup, jika dia baik-baik saja, lalu kenapa dia tidak pernah kembali? Kenapa dia tidak pernah mencariku atau anaknya? Aku tahu aku harus mencari tahu lebih jauh. Aku tidak bisa berhenti di sini. Jika dia benar-benar ada di luar sana, aku akan menemukannya. Dan kali ini, dia tidak bisa lagi lari dariku. Aku menemukannya. Setelah 3 tahun pencarian, setelah begitu banyak air mata dan doa yang terjawab dalam kebisuan, akhirnya aku berdiri di hadapannya. Suamiku. Dia berdiri beberapa langkah di depanku, di tepi sebuah kafe kecil di kota asing ini. Rambutnya lebih panjang dari yang kuingat, wajahnya sedikit lebih tirus, ada garis-garis kelelahan yang menghiasi matanya. Namun yang paling menghancurkan hatiku adalah tatapan itu, tatapan kosong, seakan-akan dia tidak mengenalku lagi. Aku menahan napas, mencoba menemukan keberanian untuk melangkah lebih dekat. Tapi tubuhku terasa kaku, berat oleh beban luka yang telah lama kupikul sendirian. Dia juga tak bergerak. Angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang menyesakan. Aku menunggu, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Apapun. Mungkin sebuah permintaan maaf. Mungkin sebuah alasan. Mungkin hanya satu kata yang bisa menjelaskan mengapa dia meninggalkanku, meninggalkan anak kami. Namun bibirnya tetap terkunci rapat. Aku melihat sesuatu di matanya, sebuah penyesalan yang tak terucapkan, sebuah ketakutan yang tak bisa ku mengerti. Aku ingin berteriak, ingin menumpahkan segala kemarahan dan kesedihan yang telah lama ku simpan. Kenapa? Suara itu akhirnya keluar, hampir berbisik, tetapi cukup untuk membuatnya tersentak. Aku menggenggam ujung bajuku, berusaha menahan getaran di tubuhku. Kenapa kau pergi? Aku mencoba lagi, kali ini lebih kuat. Kenapa kau biarkan aku dan anak kita hidup dalam ketidakpastian? Kau tahu bagaimana aku mencarimu? Bagaimana aku mencoba bertahan sendirian? Dia tetap diam. Aku bisa merasakan air mata mulai mengalir, panas dan menyakitkan. Aku tidak peduli lagi. Aku ingin dia melihat, ingin dia mengerti betapa aku hancur oleh kepergiannya. Aku menunggumu, suaraku bergetar. Setiap hari, setiap malam. Aku berharap kau akan kembali, berharap kau akan mengetuk pintu dan berkata bahwa semua ini hanya mimpi buruk.
tapi kau tidak pernah datang." Dia menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seakan ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia menahannya. "Lihat aku hampir berteriak. "Lihat aku, Mas! Jangan hanya diam seperti ini." Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Matanya yang dulu penuh kasih kini dipenuhi sesuatu yang tidak bisa ku mengerti, kesedihan, ketakutan, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Aku tidak bisa." Akhirnya dia berbicara, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengerutkan kening, hatiku mencelos. "Apa maksudmu?" Dia menggeleng lemah. "Aku tidak bisa kembali." Aku menggeleng, air mataku jatuh semakin deras. "Tidak bisa, atau tidak mau." Dia terdiam, dan di saat itulah aku tahu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepergiannya. Sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Sesuatu yang mungkin lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kubayangkan. Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, dia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Aku ingin mengejarnya. Aku ingin menahannya. Aku ingin memaksa jawaban keluar dari bibirnya. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikannya menghilang lagi dari hidupku, membawa semua jawaban yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak bisa lagi menahan semua yang kurasakan. Tubuhku gemetar, dadaku sesak oleh kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang telah lama kupendam. Setelah bertahun-tahun mencari, setelah semua luka yang kutanggung sendirian, dia hanya berdiri di sana, diam, tak berdaya, seolah akulah yang bersalah karena menemukannya. "Kenapa kamu pergi?" Suaraku pecah, nyaris bergetar. "Kenapa kamu tinggalkan kami?" Dia tetap menunduk, matanya enggan menatapku. Aku melihat wajahnya yang lebih tirus, tubuhnya yang tampak kotor dan lelah, tapi aku tidak peduli. Penderitaannya tidak sebanding dengan apa yang aku dan anak kami alami selama ini. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, suaranya begitu pelan hingga hampir tertelan angin. "Aku tak mampu lagi. Aku merasa hilang." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena jawaban itu terasa begitu menyakitkan. "Hilang." Aku mengulang kata-katanya dengan penuh getir. "Dan kau pikir aku tidak? Kau pikir aku tidak merasa hancur ketika kau pergi tanpa sepatah kata pun? Kau pikir aku tidak merasa kehilangan ketika setiap malam aku harus memeluk anak kita sendirian?" Dia tetap diam. Aku melangkah mendekat, menatapnya tajam, menahan amarah yang kini membara di dadaku. "Kau pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan bayi yang bahkan belum sempat mengenal ayahnya. Kau membiarkan aku menunggu bertahun-tahun, bertanya-tanya apakah kau masih hidup atau tidak. Dan sekarang kau bilang kau tak mampu lagi." Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tetap menahan diri. "Kau tahu." Suaraku bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Aku ingin membencimu. Aku ingin melupakanmu, menghapus semua jejakmu dari hidupku. Tapi aku tidak bisa. Karena setiap kali aku melihat anak kita, aku melihat dirimu di matanya." Dan itu, aku menelan ludah, suaraku hampir patah, itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Dia akhirnya mendongak, matanya merah, tapi aku tidak ingin iba. Aku tidak ingin mendengar alasan yang tidak bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang. "Kau seharusnya tidak kembali, Mas, kalau hanya ingin memberiku jawaban seperti ini." Dia terdiam, dan aku tahu ini bukan akhir dari luka yang dia berikan. Ini hanya permulaan dari kebenaran yang lebih besar, yang mungkin lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku pikir aku sudah selesai dengannya. Aku mencoba melanjutkan hidup,
membangun kembali puing-puing yang dia tinggalkan. Tapi ternyata, semesta masih punya cara lain untuk mempermainkan perasaanku. Hari itu, aku menerima kabar yang membuatku terpaku di tempat. Suamimu mengalami kecelakaan. Parah. Dia di rumah sakit sekarang. Aku tidak bisa langsung merespons. Mulutku terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku hanya berdiri membeku, membiarkan suara di telepon menggantung di udara. Dia kecelakaan. Parah. Seketika, berbagai emosi membanjiri dadaku. Lega, marah, sedih, atau mungkin campuran dari semuanya. Karma. Itu kata pertama yang muncul di kepalaku. Setelah semua yang dia lakukan, setelah bertahun-tahun meninggalkan aku dan anaknya, setelah menghindar dari tanggung jawab, sekarang dia terbaring tak berdaya, sendirian. Tak ada keluarga, tak ada teman, hanya kesepian yang kini menemaninya, seperti yang dulu dia paksa aku untuk rasakan. Haruskah aku merasa kasihan? Haruskah aku peduli? Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini bukan lagi urusanku, bahwa dia pantas mendapatkan semua ini. Tapi jauh di dalam hati, ada luka yang kembali terbuka. Aku membayangkan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya lemah, mungkin kesakitan. Apakah dia sempat berpikir tentang aku? Tentang anaknya? Atau apakah dia masih bersikeras menanggung semuanya sendiri, seperti dulu saat dia memilih untuk pergi? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak dalam dadaku. Lalu, aku hanya bisa berbisik pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Aku berdiri di depan pintu kamar rumah sakit itu, hatiku berdebar hebat. Butuh waktu berhari-hari untuk memutuskan apakah aku harus datang atau tidak. Setelah semua yang terjadi, setelah luka yang dia tinggalkan, apakah aku benar-benar ingin melihatnya lagi? Tapi disinilah aku, berdiri dengan tangan gemetar, mencoba mengatur napas sebelum akhirnya mendorong pintu dan masuk. Suamiku terbaring di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi perban. Matanya yang dulu penuh keyakinan kini tampak redup, kehilangan sinarnya. Begitu dia melihatku, air matanya langsung menggenang. Aku salah, suaranya serak, hampir berbisik. Aku sangat menyesal. Aku tetap diam, menatapnya dalam-dalam. Dulu, aku membayangkan saat seperti ini. Saat di mana dia akhirnya mengakui kesalahannya, saat di mana dia menyesali kepergiannya. Tapi sekarang setelah itu terjadi, rasanya tidak seperti yang kubayangkan. Ada kelelahan yang menjalar di dadaku. Bukan hanya karena perjalanan panjang mencari dirinya, bukan hanya karena semua luka yang dia tinggalkan, tetapi karena aku sadar, kemarahan tidak bisa mengembalikan waktu. Ini adalah akibat dari semua yang kamu pilih, suaraku terdengar datar, dingin. Kamu harus menanggungnya sendiri. Dia menunduk, air matanya jatuh satu persatu, membasahi wajahnya yang tirus. Untuk pertama kalinya, dia tampak rapuh di hadapanku. Tidak ada lagi sosok pria yang dulu kuhormati, tidak ada lagi seseorang yang pernah kupercayai. Yang tersisa hanya seseorang yang hancur oleh keputusannya sendiri. Aku menghela napas panjang, merasakan beban di hatiku sedikit berkurang. Aku ingin membencinya, ingin terus menyalahkannya. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa. Karena jauh di lubuk hati, di balik semua luka dan air mata, aku tahu, aku masih menyayanginya. Tapi apakah cinta masih cukup untuk menyembuhkan semua yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa hari ini, untuk pertama kalinya, aku bisa melihatnya tanpa amarah yang membakar. Dan mungkin, itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar luka. Sesuatu yang disebut penerimaan. Waktu terus berjalan,
tapi tidak ada yang kembali seperti dulu. Setelah pertemuan di rumah sakit itu, suamiku mencoba mendekat lagi. Dia mulai menghubungiku lebih sering, menanyakan kabar anak kami, berbicara dengan nada penuh penyesalan. Ada upaya dalam sikapnya, seolah dia ingin memperbaiki semuanya, ingin kembali menjadi bagian dari hidup kami. Tapi aku tahu, beberapa hal tak bisa diperbaiki. Luka itu terlalu dalam. Waktu yang hilang terlalu lama. Aku bukan lagi wanita yang sama yang dulu menunggunya dengan harapan. Aku telah belajar bertahan tanpa dirinya, belajar menjadi kuat karena keadaan memaksaku. Aku melihatnya berjuang, mencoba mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Tapi semakin dia berusaha, semakin aku sadar, hidup kami tak bisa lagi dipertemukan seperti dulu. Dia menatapku dengan mata penuh harap pada suatu sore ketika kami bertemu di taman tempat aku biasa membawa anak kami bermain. Beri aku kesempatan, pintanya, suaranya nyaris memohon. Aku menghela napas panjang, menatapnya dengan segala emosi yang masih tersisa. Kesempatan itu sudah kau buang bertahun-tahun lalu, Mas. Dia terdiam. Aku melihat kesedihan di wajahnya, kelelahan dalam matanya. Aku ingin menebus semuanya, katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Beberapa hal tidak bisa ditebus. Beberapa kesalahan memang harus ditanggung selamanya. Aku ingin percaya bahwa penyesalan bisa mengubah seseorang. Aku ingin percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku juga tahu, ada karma yang tak bisa dihindari, ada konsekuensi yang harus diterima. Aku tidak membencinya lagi. Aku tidak ingin dia menderita. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa kembali kepadanya. Karena kini, hidupku bukan lagi tentang dia. Hidupku adalah tentang anakku. Tentang diriku sendiri. Tentang melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai dengan keputusan itu. Hidup terus berjalan, meski jalannya tak selalu mudah. Aku dan anakku melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang dulu membelenggu. Aku tidak lagi menunggu seseorang yang telah memilih untuk pergi, tidak lagi berharap pada sesuatu yang tak bisa kembali. Suamiku telah menerima karmanya, dan meskipun ada penyesalan di matanya, aku tahu itu tak akan pernah cukup untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Tapi aku tidak lagi ingin menyimpan dendam. Aku tidak ingin hidup dalam luka yang sama selamanya. Aku memilih untuk berdamai, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku memilih kebahagiaan yang bisa kubangun sendiri, tanpa dia. Aku memilih untuk menjadi ibu yang kuat bagi anakku, memberikan masa depan yang lebih baik, tanpa harus bergantung pada seseorang yang telah mengecewakan kami. Mungkin cinta bisa memaafkan, tapi tidak selalu bisa melupakan. Dan aku akhirnya mengerti bahwa beberapa orang datang dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengajarkan kita bagaimana bertahan tanpanya. Kami akan baik-baik saja. Aku dan anakku akan terus berjalan bersama-sama tanpa dia.